Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, akhirnya Martin Paes sudah 100% gitu ya. Alhamdulillah bisa kita bahas di hari ini. Namun sebelumnya ada yang tidak kalah penting, yaitu ada satu permintaan dari teman-teman Bobotoh juga, yang mana ini mengenai calo. Teman-teman, ini sedang ramai, sedang viral bahwa di media sosial saat ini ada calo yang dianggap Bobotoh senior yang memang menipu lah bahasanya gitu ya, menipu Bobotoh yang lain, disuruh transfer tiket, ternyata tiketnya tidak dapat gitu ya. Nah, ini memang ya, yuk kita coba bahas dari kacamata secara netral saja gitu ya, tidak memandang Bobotoh yang A dan Bobotoh yang B, karena karunya semakin banyak yang tertipu, justru takutnya semakin menjadi bumerang untuk salah satu komunitas yang disudutkan. Jadi biar semuanya tidak kebawa-bawa gitu ya nama baiknya. Mari kita coba sedikit saja teman-teman, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan untuk menghindari calo yang memang mengatasnamakan Bobotoh. Baik, yang pertama, di media sosial ini sedang ramai bahwa salah satu pasangan suami istri, suaminya sudah dapat tiket. Jadi kejadiannya sekarang banyak yang ngomong tuh, banyak yang buka suara, speak up gitu ya, istilah bahasa genjetnya mah, sudah speak up mengenai percaloan yang diadakan oleh Bobotoh dan juga oleh orang dalam dari manajemen Persib Bandung katanya. Jadi ada dua kejadian, dari mulai tiket pada saat Persib menghadapi Persija dan Persib pada saat kemarin menghadapi PSBS Biak. Jadi kita bahas yang PSBS Biak dulu saja, karena yang menghadapi Persija mah udah agak sedikit lama gitu ya. Tapi memang baru orang Bobotoh tuh berbicaranya saat ini dengan kejadian yang sama, mungkin mempunyai satu media untuk menumpahkan kekesalannya. Jadi ya, kita sekalian bahas sedikit saja. Untuk kejadian yang masih hangat kemarin pada saat Persib menghadapi Biak, ini ada katanya satu pasangan suami istri, suaminya sudah dapat tiket, istrinya belum dapat tiket gitu ya. Nah, karena menganggap salah satu ada Bobotoh senior dan juga yang sering tampil katanya di media sosial, dia merasa percaya bahwa nanyain masih manawi aya tiket keneh katanya gitu ya. Oh ada, tapi ya kumaha ya, harganya beda katanya dengan harga di aplikasi, dengan harga resmi. Ya ini kita samarkan saja inisial dan namanya, jadi biar teman-teman mangga lah cari di media sosial saja gitu ya, sudah lengkap di sana. Tapi yang jelas ya, untuk si istri ini ya udahlah, berapa dikasih harga lah katanya 400.000 teman-teman gitu ya. Saya nggak tahu tribun mana, tapi kita analogikan saja tribun yang utara, selatan, atau timur gitu ya. Di antara 3 tribun itu aja, tapi katanya sih di timur belinya. Nah, di timur ini dengan harga yang normalnya 117.000 menjadi 400.000, tapi deal katanya sudah menyetujui si istri ini tuh. Oke, deal lah, saya beli 400.000, bade ditransfer atau kumaha, ya udah transfer dulu saja menurut calo ini gitu ya. Ya apa ya, Bobotoh senior lah pokoknya gitu ya. Menurut calo ini ya kita bilang calo aja, karena ya menjual tiket gitu ya, berarti masuk kategorinya calo juga. Jadi menurut calo ini ya oke, transfer aja gitu ya. Terus nanti gimana kata si teteh ini tuh, ketemuannya gimana, saya ngambil tiketnya. Ya udah, ketemuannya mah nanti di salah satu kantor punya komunitas supporter gitu ya di Bandung. Ya sudah, ketemuan di situ saja pada saat hari H katanya. Oke, kata TTT sudah mengokeikan, tapi pada akhirnya setelah ditransfer, setelah mau nanya kelanjutannya gimana, hilang gitu ya, hilang tanpa bilang teman-teman. Jadi memang ngeghosting istilahnya, dan juga memang
langsung diblokir, kata si tetehnya begitu ya. Jadi ya kunaon gitu ya, tiba-tiba menghilang padahal nggak nyangka gitu ya, kelihatannya mah ya ini itu, tapi ternyata apa uang 400.000 tidak kembali untuk secara singkatnya mah. Nah, ini sudah mulai dibicarakan, sudah mulai si teteh ini membuka jangan sampai ada lagi kejadian. Akhirnya banyak juga ternyata, waduh saya juga punya kejadian tapi bukan dengan si A, dengan si B katanya. Ini juga termasuk ya, kalau dilihat dari dari pekerjaannya sekarang ada di salah satu manajemen Persib juga gitu ya orangnya. Jadi tidak jauh-jauh orang dalam justru menjadi calo gitu ya. Nah, ini yang mana waduh kumaha gitu ya, ini cara menanganinya gitu ya. Ini mah harus ke yang atasannya tentu teman-teman gitu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang terjadi yang sering kita ingatkan juga bahwa teman-teman bobotoh jangan pernah sampai mau apapun alasannya, jika mau beli tiket di calo itu harus sistem transfer, jangan mau gitu ya. Itu sudah kita ingatkan berkali-kali lagi. Dan yang kedua, kalaupun memang terpaksa, karena ini juga kita tidak membenarkan calo, tapi mau tidak mau kita juga harus punya sisi kemanusiaannya teman-teman, karena banyak sekarang realitanya bobotoh dari luar kota datang sengaja ke Bandung gitu ya, sampai ke stadion baru nyari tiket karena alasannya berbagai macam. Ada yang memang tidak punya aplikasi hese, lalu juga belum terverifikasi, lalu juga tidak familiar dengan gadget, apalagi bobotoh kolot gitu ya. Nah, ini yang memang menjadikan ya sudah, kalau solusinya beli di calo asal deal gitu ya dengan calo yang amanah, tapi ya dengan tanda kutip calo yang amanah, deal harga ya nggak masalah kalau memang dua-duanya setuju gitu ya. Tapi yang tidak amanah ini udah merugikan, udah tidak amanah ya, inilah yang memang menjadikan citra seluruh calo ini memang menjadi buruk gitu ya, apalagi dilakukan oleh bobotoh sendiri atau dilakukan oleh orang dalam tanda kutip gitu ya dari manajemen Persib Bandung. Nah, inilah yang mana kalau seringkali di hari H atau H-1 itu bisa kita informasikan, kalau mau beli kepaksa di calo, belilah di tempat ini, jangan di sini. Nah, kita sudah sering edukasi seperti itu teman-teman gitu ya. Kalau bisa mah ya beli lewat aplikasi saja, karena kan sudah disediakan 4 aplikasi dari Persib Apps, dari sekarang ada GoPay, ada juga Brimo, ada Bale gitu ya. Jadi 4 aplikasi ini masa gitu ya tidak cukup. Kalau teman-teman yang susah di Persib Apps ya bikin aja akun di Brimo, karena kan rata-rata punten pisan kalau di luar Bandung pasti setidaknya ada yang punya orang tuanya rekening BRI gitu ya. Nah, ini bisa membuat akun Brimo. Nah, lebih mudah bahkan di Brimo daripada di Persib Apps. Tapi ya itulah harus banyak sosialisasi dari manajemen sepertinya untuk menyuarakan bahwa membeli tiket ya harus asli. Tapi sekarang sudah kita akui, manajemen juga sudah mengeluarkan awas tiket palsu, awas ini, awas itu, karena betul banyak tiket palsu sekarang yang beredar. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin membeli di calo, kalau bisa mah kalau mau COD di tempat penukaran dan double checking gitu ya, ketika ketemu dengan orangnya, misalkan orangnya udah nawarin duluan, tah iya tiketnya mana duitnya, ya jangan langsung dikasih duitnya, di cross check lagi tiketnya beneran asli atau tidak. Misalkan tiket timur gitu ya, tiket timur teman-teman bisa aja minjem tiket bobotoh lain yang baru nukerin di Tribun Timur, bener nggak tiketnya, dirasain lah untuk tekstur daripada tiketnya benar atau enggak, terus ya kertasnya sama atau enggak gitu ya, dan tulisannya sama atau enggak. Nah, kalau memang sudah oke, tinggal nego harga gitu ya. Jadi jangan mau sistem transfer. Sekali lagi itulah sedikit pembuka kita, yang mana kita mengingatkan selain tiket palsu, sekarang juga banyak calo yang mana ada calo eksternal, calo internal juga. Jadi hati-hati, jangan mempercayai siapapun itu gitu ya yang mengaku-ngaku menjual bisa mendapatkan tiket secara instan gitu ya. Nah, ini kalau kejadian dari orang lain mah sudah mulai terungkap
kami pribadi, teman-teman saya pribadi pernah di direct message gitu ya, pernah di DM oleh salah satu penonton juga, mungkin ada si akannya lagi nonton saat ini. Dia menanyakan ke saya, Kang, kok saya kan ikutan komunitas ini, katanya. Ketika saya mau beli tiket ternyata nggak bisa. Kenapa? Saya tanya gitu ya. Karena nomor identitas saya sudah dipakai dan sudah issue tiketnya. Katanya sudah membeli tiket pertandingan melawan si B gitu ya. Makanya saya heran, katanya kenapa bisa begitu ya. Ya kita cuma bisa nyaranin, tanyain ke distriknya atau ketuanya lah gitu ya, minimal kunaon saya kan belum beli tiket tapi kan sudah ada nama saya membeli tiket. Nah ini memang bukan menuduh tapi ada mungkin ya apa ya, hal-hal yang harus diperbaiki dalam sistem penyaluran tiket kepada anggotanya. Nah ini memang ya gimana ya, beberapa musim yang lalu kita pernah tahu bahwa Pak Teddy Cahyono di manajemen yang sebelumnya itu 100% harus online, tidak ada tiket yang disebarkan offline, baik ke siapapun itu, ke komunitas, ke pihak-pihak yang lain. Karena apa? Karena ya salah satunya ini gitu ya, dengan alhasil ya apa ya, supporter atau memang bobotoh memang agak sedikit kurang yang datang ke stadion karena ya sebagian lagi menepi katanya gitu ya. Yang mana sebetulnya ini ada plus minus pada saat zamannya Pak Teddy Cahyono. Minusnya yaitu penonton datang ke stadionnya tidak terlalu banyak seperti saat ini, tapi ya plusnya kita jadi aman, nyaman, dan juga memang mendapatkan tiket pun mudah gitu ya. Dan apa, calo memang ada waktu itu, namun ya nggak laku karena calo itu permintaannya sedikit karena kita belinya di aplikasi hari H pun masih ada gitu ya. Jadi lebih nyaman ketika melakukan pembelian tiket. Jadi ya inilah harus ada sistem yang dibenahi lagi mungkin oleh Kang Aditya, bagaimana caranya biar tepat sasaran gitu ya untuk tiket-tiket, biar bobotoh yang betul serius ingin nonton tidak merasa rugi ketika apa ya, membayar atau mengeluarkan uang ternyata tidak dapat tiket gitu ya. Baik teman-teman, itu sedikit membuka saja. Selanjutnya ini juga kita membahas mengenai Martin Paes. Ini sudah akhirnya tiba waktunya. Martin Paes sudah 100% sepertinya memang akan ke Ajax Amsterdam atau tidak akan di Dallas FC lagi ya. Jadi dia pindah lagi ke Eredivisie yang mana tidak ke Persib intinya mah gitu. Nah ini apakah memang Persib Bandung pernah mengajukan penawaran atau tidak? Pertanyaan yang akan segera kita tahu jawabannya, yang mana ada dua jawaban teman-teman. Pertama, memang Persib Bandung pernah melakukan penawaran atau sama sekali Persib Bandung tidak pernah melakukan penawaran. Tapi kenapa ada rumors Martin Paes ini ke Persib Bandung gitu ya. Nah ini pertama kita ambil dari sumbernya dulu. Sumbernya kita nanti ada benang birunya. Jadi sumbernya adalah datang langsung dari Kang Aditya yang pada saat itu ditanya apakah akan ada pemain diaspora lagi yang akan datang ke Persib atau tidak. Jadi waktu itu Kang Aditya mengatakan ya bisa jadi ada gitu ya. Yang dirumorkan kan waktu itu Joy, yang datang mungkin Martin gitu dan lain sebagainya. Nah mungkin dari situ berkembang tuh isu Martin Paes ke Persib Bandung. Nah kita juga sempat mikir ya apa benar gitu ya, apa benar atau enggak. Makanya kita senyap-senyap aja gitu ya memberikan informasi mengenai Martin Paes. Tapi ya ada satu apa namanya itu momen gitu yang memang kita rasa wah sepertinya benar nih Persib Bandung mengajukan penawaran gitu ya. Sepertinya benar ketika Martin Paes sedang berlibur kan waktu itu ada jeda gitu ya. FC Dallas ini libur kompetisinya, kompetisi Liga Amerika, dan Martin Paes berlibur ke Dubai, lalu juga ke Asia Tenggara gitu ya, ke Thailand, dan juga akhirnya ke Bali, ke Indonesia. Nah di situ kita sempat ngobrol nih sesama beberapa media, bener gitu ya Persib Bandung mengajukan penawaran, dan kebetulan Martin Paes ada di Asia gitu ya, sedang liburannya memilih Asia. Nah ini yang lebih memungkinkan bahwa kita pernah menebak kalau memang Martin Paes dari Thailand sampai berlibur ke Indonesia, apalagi ke Bali,
bisa jadi ini naik persentasenya waktu itu, ternyata benar gitu ya, Martin Paes dari Thailand ke Bali, dan itu sempat naik sampai dengan 84% persentasenya. Nah, kebetulan ya memang kalau di Indonesia lebih gampang mungkin ya, dari manajemen bisa ngutus siapa, ngobrol segala macam, karena ya di Indonesia gitu ya, tidak jauh banget lah jaraknya, dan lebih homey, kerasa lebih enakan mungkin ngobrol di Indonesia. Nah, dari semenjak itu tiba-tiba Martin Paes pulang lagi ke Amerika. Wah, di situ udah langsung down lagi. Makanya dari situ tidak pernah kita kabarkan sama sekali lagi mengenai Martin Paes, teman-teman. Karena apa? Karena ya kita udah ngerasa wah ya mual gitu ya. Karena biasanya salah satu mata-mata dari manajemen Persib biasanya suka ada kode-kode. Nah, ini nggak ada gitu ya. Jadi ya sudah, mungkin memang batal gitu ya, atau memang tidak oke penawarannya, atau memang bagaimana. Nah, ini menjadi penasaran juga bahwa sebetulnya Persib melakukan penawaran atau tidak. Bisa jadi, sekali lagi teman-teman, bisa jadi Persib melakukan penawaran karena Wahaji Umuh pernah mengatakan bahwa ya dana besar sudah disiapkan oleh Pak Glenn gitu ya, dan di antara rumors itu memang ada yang benar. Nah, makanya kita tidak tertuju ke Joy. Justru kalau Joy mah punten-punten ya gitu ya, nanti ada waktunya kita bahas. Tapi yang penting kalau dana MM-an itu bukan untuk Joy, jadi ya salah satunya mungkin untuk Martin Paes ini gitu ya, dengan kondisi penjaga gawang Persib Bandung yang saat ini Teja dijadikan starting terus, ya harus ada backupnya. Di antaranya juga ya Adam Priestback mungkin tidak maksimal. Kita berpikir kemungkinan Persib memang mengajukan penawaran ke Martin Paes gitu ya. Lalu juga kalau memang itu benar, ya harganya kita lihat Martin Paes sekarang di market value masih di atas 10M gitu ya, 10 sekian M. Apalagi sekarang masuk Ayak, ya mungkin naik mungkin gitu ya untuk market value-nya. Nah, apakah Persib bisa mengejar itu atau tidak? Kemungkinan jika memang ada penawaran, si agen Martin Paes juga mengatakan ya sudah, mau berapa gitu ya, sanggupnya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kalau memang tidak ada kesepakatan, batal. Nah, ini bisa jadi ya karena masalah negosiasi yang buntu, teman-teman. Minimal ya Persib bisa jadi sudah melakukan penawaran, karena kan Sport Science Persib Bandung ini selalu melaporkan gitu ya, ada mungkin namanya ya persentase berapa gitu ya, kemungkinan mau nggak nih nerima proposal dari kita, penawaran itu kan sudah berjalan terus gitu ya. Jadi ya ini menarik lah kalau untuk Martin Paes. Tapi yang jelas ketika dari Bali Martin Paes memutuskan pulang ke Amerika, dari situ kita sudah hopeless, atau sudah angges membahas Martin Paes mual balik gitu ya, karena ya memang tidak akan ke Persib Bandung. Nah, itulah memang sampai sekarang kita selalu nanti aja lah bahasnya gitu ya, karena ya biar tidak bobotoh berharap gitu ya, biarin aja. Kalau memang pemain diaspora takutnya kita dianggap kepedean, apalagi kan tim tetangga tuh gandeng wae gitu ya, ngarep. Jadi kita coba meredam buat bobotoh tidak berharap banyak, ya itu salah satunya gitu ya. Jadi kita tidak pernah membahas Martin Paes lagi sampai dengan hari ini, teman-teman. Jadi alhamdulillah ya sudah plong, akhirnya Martin Paes memang tidak ke Persib Bandung. Jadi kalau memang ada kode-kode tertentu sampai dengan belum melampaui 85%, itu biasanya ya sudah, anggap saja rumors, teman-teman. Gitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Atau ada sebagian dari teman-teman 2 pertanyaan sajalah gitu ya, karunya takutnya dari kemarin pengen nanya. Yang pertama, Kang, sebetulnya rekrutan baru ini rekomendasi siapa? Masa Boyan Hodak bilang masalah budget lagi. Ya sebetulnya rekomendasi, maksudnya Kurzawa dengan siapa, Dion gitu ya, rekomendasi siapa? Ini agak berat untuk dijawab, teman-teman. Tapi ya sudah menjadi pemain Persib mah kita anggap kesepakatan tim pelatih dan manajemen saja gitu ya. Jadi Boyan sebetulnya mengatakan, ini kita ambil garis besarnya aja, Boyan Hodak mengatakan sebetulnya cukup dengan kondisi saat ini, pemain sudah mulai chemistry-nya oke, lalu juga dari penampilan juga baik, apalagi lini belakang gitu ya, lini belakang kita termasuk yang terbaik gitu ya. Apalagi kalau lihat
Patricio Matricardi ini hanya mendapatkan 1 kartu kuning, kata Boyan Hodak. Selama 17 kali pertandingan hanya 1 kali kartu kuning. Artinya duelnya menang, bersih, mainnya juga tidak emosian dan lain sebagainya, sehingga ya layak gitu ya menjadi salah satu back terbaik Persib Bandung saat ini katanya. Lalu juga dari Teja Paku Alam di lini belakang, itu juga dari sepanjang pertandingan dia di laga home di GBLA belum pernah kebobolan sama sekali, dan Persib belum kalah di GBLA. Nah, ini menjadi salah satu pertahanan yang terbaik gitu ya, salah satu di Liga 1 saat ini atau di Super League. Makanya menurut Bojan Hodak ya sudah, ngapain nambah banyak pemain kalau memang saat ini ya kita juga sedang ada di pemuncak klasemen, dan memang lini pertahanan kita sudah bagus karena tiba-tiba Toronyong gitu ya datang, Kurzawa dan juga Dion Mark. Nah, Dion Mark sendiri kan yang awalnya Boyan mengatakan ingin pemain yang langsung bisa bermain tanpa harus banyak adaptasi, pemain jadi, tapi ternyata Dion Mark yang datang, pemain muda, pemain yang butuh adaptasi. Kata Boyan juga pemain ini harus menunjukkan bahwa dia layak masuk starting 11 kayak Kakang atau Robi katanya gitu ya. Jadi ya Boyan sebetulnya masih kurang yakin juga ini pemain bisa berkembang nggak, apalagi saingannya itu Matricardi gitu ya, Barba, lalu juga siapa, ada Julio Cesar, ada Kakang juga. Jadi ya inilah apakah memang bisa bersaing atau tidak. Jadi ya kita tunggu aja lah teman-teman, yang penting kita support saja siapapun itu yang sudah masuk ke Persib Bandung gitu ya. Yang kedua, yang pertanyaannya adalah, Kang, apakah PT PBB punya klub volleyball nggak? Nggak punya. Jadi baru sepak bola dan juga basket gitu ya. Kalau klubnya, kalau sepak bola kan ada akademinya, ada tim satelit dan lain sebagainya. Jadi ya sudah itu. Kalau volleyball belum ada teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.